Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 12 Maret 2024. Seperti biasa, bacaan-bacaan pada Ekaristi hari ini kita jadikan bahan permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama dari Nubuat Yeskiel bab 47 ayat 1-9 dan bab 12 dikisahkan bagaimana Nabi melihat air mengalir dari dalam bait suci. Kemana saja air itu mengalir, di situ ada kehidupan. Tumbuh-tumbuhan di sekitar aliran sungai menjadi hidup. Binatang di dalam sungai juga menjadi hidup. Daun dan buahnya dari tumbuh-tumbuhan tidak pernah akan habis. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus, yakni bait Allah. Buahnya menjadi makanan dan daun-daunnya menjadi obat. Air mengalir dari bait suci, memberi kehidupan. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1-3a dan ayat 5-16 digambarkan ada seorang yang sakit lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya menantikan guncangan air kolam, karena dipercaya orang yang masuk ke kolam pertama kali maka ia akan sembuh ketika air kolam tergoncangkan. Ia hampir putus asa karena ketika ia menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahuluinya. Sementara itu Yesus datang kepadanya, memberikan harapan, "Maukah engkau sembuh?" Tapi orang ini dengan sedikit agak muram mengatakan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahuluinya." Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang itu percaya, ia bangun dan mengangkat tilamnya serta berjalan. Menjadi persoalan bagi orang-orang Yahudi, khususnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena hari itu adalah hari Sabat. Mengusung tilam termasuk pekerjaan. Maka orang itu ditegur. "Mengapa engkau memikul tilam pada hari Sabat?" Dan ia menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ketika orang itu
ditanya siapa, ia tidak tahu. Haruslah berjumpa dengan Yesus. Ia bisa menjawab, Yesus yang menyembuhkan saya. Dan karena itu, orang-orang Yahudi semakin jengkel kepada Yesus dan berusaha untuk membunuh dia. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini pembicaraannya soal air. Dalam bacaan yang pertama, air memberikan kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar aliran sungai, di mana airnya memancar dari bait Allah. Air ini menjadi menghidupkan karena ia berasal dari bait Allah. Pada bacaan Injil, air kolam dipercaya bisa menyembuhkan ketika goncangan pertama kali. Maka banyak orang ingin mendapatkan kesembuhan lewat goncangan air kolam. Tetapi orang yang sakit lumpuh ini menanti 36 tahun dan tidak berhasil. Ketika Yesus datang mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, ia pun menjadi sembuh. Ia beriman, ternyata Yesus lebih dari air kolam itu. Dialah air kehidupan yang menyelamatkan, karena ia datang dan mengalir dari Bapa sang sumber kehidupan. Orang itu tidak lagi percaya akan air kolam yang tergoncangkan dan menyembuhkan, tetapi kepada Yesus sang sumber kehidupan, air kehidupan, dia percaya karena lewat perkataannya dia disembuhkan. Air merupakan barang pokok dalam kehidupan kita. Kita lebih sengsara tidak minum air daripada tidak makan. Maka air menjadi sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kesembuhan. Dan yang menyembuhkan orang yang lumpuh ini bukanlah air kolam, tetapi sang air kehidupan. Barang siapa minum dari sang air kehidupan, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Maka kita boleh bertanya, apakah kita sudah berupaya minum, mencari air kehidupan itu agar kita tetap selamat? Ataukah kita mencari air kehidupan yang semu? Yesus mengatakan, barang siapa datang kepadaku dan minum, ia tidak akan haus lagi. Ia akan mendapatkan keselamatan. Maka mari bersama-sama kita mencoba bertanya, apakah selama ini kita sudah mencari air kehidupan yang sejati, yakni sendiri dalam hidup kita, sehingga hidup dan karya-karya kita selalu berkenan kepada Allah. Mari kita menimba air kehidupan dan minum agar mendapatkan keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami jaminan hidup abadi, yakni Yesus, Sang Air Kehidupan. Mampukanlah kami untuk selalu mencari, menimba air kehidupan itu, agar akhirnya kami boleh senantiasa mengalami hidup yang kekal karena minum dari air kehidupan itu. Sadarkan kami bila kami melenceng mencari air duniawi, dan arahkan kami untuk mencari air kehidupan. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, agar tetap selalu mencari air kehidupan sejati. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang ke rumah-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu bersamanya. Pendek kata, bantu, sertai, bimbing, dan berkati mereka. Untuk itu, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, agar kita mempunyai kesehatan yang prima dan tetap hidup. Dengan kita menjaga kesehatan, kita juga membantu orang lain, sesama kita juga sehat. Semoga di masa prapaskah ini kita semakin mampu untuk kembali mencari air hidup yang benar, sejati, yang membawa hidup kekal, dan meninggalkan pencarian air-air yang lain yang tidak berguna, agar akhirnya kita dimampukan untuk mendapatkan hidup kekal karena minum dari air kehidupan yang sejati. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi untuk pelayanan gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, siap untuk menjadi perpanjangan gereja, dan juga dengan dana yang sungguh membantu gereja dalam pelayanan. Semoga dengan bantuan panjenengan, gereja mampu menghadirkan datangnya kerajaan Allah. Mulai besok sore, Selasa, Rabu, dan Kamis ada kesempatan untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Dan minggu depan, selama seminggu setelah misa pagi, diberi kesempatan menerima sakramen pertobatan. Harapannya kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Maka semoga kita benar-benar berfokus mencari, menimba, minum air kehidupan yang sejati, dan Yesus Kristus sendiri. Semoga kita semakin dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati